Baik, auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah hari ini. Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kekuatan untuk bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dan tentunya yang paling mahal adalah Allah izinkan kita bisa bangun subuh hari ini. Karena ya balik-balik lagi, tidak semua orang diperkenankan mendapatkan jatah rezeki berupa ilmu dan berupa kebaikan. Ahlan wa sahlan buat semua keluarga besar sekalian. Oke, sepertinya jaringannya. Ya, oke. Tentu kalau sekali lagi seseorang, salah satu ciri Allah sayang sama hambanya, karena yang sudah pernah kita pelajari, yaitu dikarenakan eh, salah satu cirinya Allah itu sayang sama hamba ketika hamba itu diperkenankan untuk mendapatkan kebaikan berupa ilmu. Nah, maka itu yang kawan-kawan sudah dapatkan hari ini. Ada yang tidak kenal, tiba-tiba ngelihat sekali lagi scrolling, dapat lihat postingan IG, lalu dapat lihat status WhatsApp, ngelihat, akhirnya antum tertarik untuk datang ke pagi hari ini. Itu bagian karena frekuensi kebaikan yang membuat kita dipertemukan sama Allah. Dan Allah izinkan kawan-kawan belajar. Nah, tapi itu saja belum cukup. Ketika orang sudah sampai di ruangan, ibaratkan dia sudah diperkenankan untuk dapat ilmu, tentu setan malas sudah kalah. Yang kedua adalah setan khusyuk, yang membuat seseorang akhirnya ibaratkan, ini ya, saya mau kasih kamu hadiah. Eh, Ntar tunggu ya. Begitu dikasih kesempatan mau dapat hadiah, eh tidak diberi kesempatan untuk khusyuk menerima hadiahnya. Nah, maka dalam majelis pagi hari ini, saya berharap kawan-kawan luangkan waktu sejenak, sebagaimana iblis serius menggoda manusia istiqomah, maka seserius itu juga lah kita harusnya belajar menata iman dan menyambut rezeki daripada Allah. Karena tidak akan mungkin seseorang penuntut ilmu mendapatkan kesempurnaan keberkahan ilmu ketika dirinya dalam belajar tidak seserius orang yang menyampaikan keilmuan tersebut. Begitu kata kuncinya. Jadi, luangkan waktu sejenak, buka mata, buka hati, ya kan? Lihat, nah, semoga apa yang mungkin pesan yang ingin disampaikan bisa melekat di hati dan pikiran teman-teman semuanya sehingga menjadi sebuah hikmah yang bisa diamalkan. Oke, siap belajar? Ya, Ya, Oke. insya Allah siap Ustadi. Eh, Mana komen dulu nih yang siap belajar? Komen dulu, siap belajar? ya Pak. Oke, Siap, habis siap. oke, siap. Nah, pagi hari ini
Saya akan mulai dengan satu video untuk jadi bahan kita diskusi dan kawan-kawan perhatikan videonya. Oh, belum mulai. Bentar ya. Nah, ini kirim videonya. Sebagaimana tema kita hari ini, hati-hati bicaramu, Allah kirim rezekimu sesuai kata-katamu. Nah, jadi di antara banyak aktivitas yang dilakukan oleh semua panca indera yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, yaitu panca indera yang paling aktif, yaitu lisan ini. Betul? Lisan yang paling aktif. Walaupun orang sedang duduk, dia bisa berbicara. Sedang baring, bisa berbicara. Bahkan kehilangan kesadaran pun kayak orang gila, lisannya masih bisa berbicara. Nah, dan orang lupa selain ibadah fisik berupa sholat, ibadah hati, sabar, ikhlas, ya kan, dan tawakal, ibadah harta dengan bersedekah, ada ibadah lisan. Saking pentingnya ibadah lisan ini, Allah tempatkan dalam satu ayat Al-Quran yang dimana ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana Allah menegaskan kita untuk memperbaiki lisan. Sebelum saya lanjutkan, dapat pesan apa dari video tadi teman-teman? Ada yang bisa, yang ingin memberikan advice, dapat pesan apa kira-kira? Kita harus sabar, Abi. Kita harus ikhlas. Kita Mm-mm. harus ridho. Itu aja. Oke. Sabar, ikhlas, itu. Baik, ada lagi? Ya gini Bi, Pemilihan kata-kata. Oke. Siap, ada lagi? saya Silakan. Bi, Pelan. mindset kita didoktrin harus gitu. Ya. Terus? Habis ya kemampuan bagaimana mengelola ketika mendapatkan nasihat atau saran. Hmm. Kata harus jadi memaksa. Oke. Akhirnya saya tampil dalam lagi. Yang tadi yang kamu tuh harus bersabar, kamu tuh harus bersyukur, kamu tuh harus benar. Ya kamu tuh harus kerjanya yang rapi. Nah, kira-kira akhirnya pesan yang tadinya itu benar, ujung-ujungnya bagi orang baik itu yang curhat merasa sedang punya masalah, lalu kita bilang kamu tuh harus sabar gitu loh. Yang kerja kamu tuh harus rapi. Dengan kata-kata demikian, orang malah jadinya mendapatkan pesan yang dimaksud atau malah yang tadinya eh, pingin rajin, pingin move on, malah tambah tidak sampai pesannya kira-kira. Pesannya tidak sampai. Terus akhirnya Sampai itu kira-kira menceritakan tentang siapa? Cerita tentang orang kutub utara atau kita semua yang ada di sini? Iya kita semua. Nah, terutama siapa tuh? Kalau di antara semua makhluk yang ada di muka bumi, Saya. kamu tuh gini aja nggak bisa, harusnya gini. Oke lah. Nah, Harus maka harus Bi. tanpa sadar, akhirnya bukannya kita mendapatkan kebaikan, bukannya kita malah mendapatkan perubahan, tapi justru kita malah mengintimidasi, mengintervensi, dan membuat orang tambah putus asa dan tidak berubah gitu loh kawan-kawan. Sepakat? Dan sejatinya tidak ada orang yang senang disalahkan atau diintimate, di apa ya, dijudge, dihakimi. Nah,
Berarti gimana caranya Islam mengajarkan itu? Nah, maha hebatnya Allah, bahkan terkait kata-kata saja itu diatur. Nah, Allah mengajarkan tentang bertutur kata. Jangankanlah apa kita tidak usahlah berbicara Quran dulu. Mereka yang dari eh, Tuhannya bukan Allah saja mengakui bahwasanya kalau engkau pingin ngubah dunia, ubahlah kata-katamu. Nah, kalau engkau pingin merubah dunia, maka rubahlah kata-katamu. Itu yang saya pernah dapatkan dalam sebuah pembelajaran di sebuah kelas NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi program bagaimana menata otak. Karena apa yang keluar dari sebuah kata-kata itu tidak ada lain, tidak ada bukan representatif dari pabrik kata-kata itu sendiri, yaitu hati dan pikiran kawan-kawan. Nah, maka akhirnya setelah saya lihat video itu, iya ya, jangan-jangan aku pun sebagai katanya dai menunjukkan kebenaran, ngajak orang kebaikan, termasuk belum rapi, belum benar dalam cara menyampaikan. Nah, maka saking dahsyatnya tentang kata-kata ini, Allah sampaikan dalam sebuah hadis, Allah sampaikan dalam sebuah ayat Quran dan ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Apa? Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat ke-70. Surah ke Surah Al-Ahzab 33. surah ke-33 ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang orang beriman? Kau yang percaya sama aku. Kau yang datang tadi subuh. Kau yang belajar di majelis ilmu ini, orang beriman. Bertakwa. Naik level. Percaya saja tidak cukup. Ya kan? Ikuti aturanku, kata Allah. Oke, bertakwalah kepada Allah. Karena percaya ada tidak cukup. Nah, percaya harus divalidasi. Ayo ikut aturan. Nah, jalankan perintah dan tinggalkan jauhi larangan Allah. Lalu kalimat itu di closing. Padahal ittaqullah itu sudah mewakili daripada semua apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Tetapi ternyata teman-teman, Allah keluarkan satu diksi di ujung ayatnya untuk menegaskan di antara banyak perintah ada sebuah perintah yang ditekankan, wakul, ya kan, wakulu qaulan sadidah, dan katakanlah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadidah, dan ucapkanlah kata Allah perkataan yang benar. Yuk, coba baca sama-sama. Biar ayat ini mengezat, biar ayat ini melekat. Kawan-kawan buka surah Al-Ahzabnya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Oke, baca sama-sama artinya. Wahai Wahai orang-orang orang yang yang beriman, beriman, bertakwalah bertakwalah kepada kepada Allah Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke. Ini untuk siapa ini? Untuk orang takwa. Nah, kalimat ini Allah tegaskan kayak gini. Dek, kata kata bunda, kata antum-antum, kata Bunda. Bunda Ogi bilang anaknya, Dek, tolong Dek ke pasar belikan Mama gado-gado. Oh iya, Ma. Gado-gadonya cabenya 5 ya, Dek. Pedas. Berarti bukan hanya gado-gado yang diharapkan, tapi gado-gado yang pedas. Nah, begitu anaknya Bunda Ugi belikan gado-gado yang pedas tadi sesuai orderan, maka dengan nikmatlah Bunda Ugi menyantap gado-gado tersebut.
kenyang, nikmat, dan senang. Begitulah dia. Nah, maka juga kita belajar. Ternyata Allah telah menyampaikan dari ayat ini, di antara banyak perintah takwa, ya kan? Jadi ada beberapa yang di-highlight Allah. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Itu surat Taubah 119. Tidak banyak ayat yang seperti itu. Yang kalimat itu ada penegasan. Nah, berarti kalau antum ketemu ayat-ayat Quran yang seperti ini, cepat ambil highlightnya. Selalu kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu ya kan wahajar wajahadu fi sabilillah. Nah, itulah kalimat-kalimat perintah. Selalu kalimat seruan itu di ujungnya dilekatkan dengan kalimat perintah. Dan setiap perintah yang dikerjakan ada potensi rezeki di dalamnya, teman-teman. Nah, coba itu yang di-highlight. Setiap perintah Allah yang dikerjakan ada potensi rezeki di dalamnya. Nah, ini yang banyak di antara kita tidak anggap itu penting. Kita menganggap benar potensi utama itu sholat. Tapi ada dimensi rezeki-rezeki dalam kehidupan kita. Entah itu kesehatan, entah itu jodoh, entah itu bisnis, entah itu uh, dapat hadiah, entah itu punya keturunan yang bisa jadi Allah lekatkan dalam ayat ini. Jadi saya pribadi itu kadang merasa, ayah bunda, teman-teman dirahmati Allah, setiap nikmat itu melekat dengan perintah. Contoh, dulu saya sering dapat curhat dari Pak Ustadz, kok sekarang tuh beda ya dengan awal-awal saya hijrah ya. Dulu waktu saya hijrah itu kerasa banget, rezeki lancar, deras sekali. Orang warung jadi ramai, alhamdulillah nikmat, saudara begini. Kok sekarang udah nggak kayak dulu ya? Nah, lalu saya sering tanya, memang kakak setelah 5 tahun berhijrah, yang dulu kakak hijrah bangun malam, tahajud, sholat duha, baca Quran, masih dilakukan nggak? Masih Ustadz. Oke. Nah, ternyata setelah saya verifikasi, lihat ya kan, dia memang tahajud, dia datang majelis taklim, tapi lisannya depan misalkan nampak depan mata saya itu kalau ngomong sama sama suami, sama anaknya itu nyelengkit banget gitu loh. Dalam hati saya, ini kalau aku jadi suami tak kuat. Nah, gitulah dia kawan-kawan. Terkadang kita lupa. Jadi ibaratkan rezeki atau nikmat itu Allah letakkan di setiap potensi ayat itu beda-beda. Setiap potensi perintah itu beda-beda. Sama kayak setiap manusia naik jenjang karir gitu ya. Nah, kalau mau naik jenjang karir selevel supervisor, oh ini tahapannya pekerjaannya. Mau manajer lain lagi tahapannya. Mau general manager lain lagi. Begitu juga dengan rezeki. Nah, salah satunya adalah terkait ibadah lisan. Nah, lalu apa yang Allah tawarkan dari setiap orang yang berkata dengan benar? Oke, ayat berikutnya, ayat 71. Apa sih berkata benar itu? Bicara yang jujur, tidak menyimpang, menyampaikan kebenaran dengan bijak, ucapan yang menyelamatkan dan menyatukan, bukan yang memecah belah. Nama aja benar. Jadi, kalau lebih detail, kalau mau validasi lagi, apa kaulan sadida tuh? Tidak ada kebenaran yang dijadikan standar dalam kehidupan selain Al-Quran itu sendiri, ayah bunda. Yang lain masih subjektif. Perspektif, maksudnya masih objektif. Beda-beda menurut sudut pandang orang.
Tapi kalau Quran pasti benar. Jadi lisannya yang keluar, tidak ada cerita lain. Selain mengingatkan orang, selain berkata tentang kebenaran. Ya ini Quran. Nah, lalu apa hadiah daripada Allah? Di ayat ke-71-nya. Yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ada 3 hadiah yang Allah tawarkan daripada orang-orang yang berkata dengan benar. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh amal-amal kita. Memang amal kami ada yang salah, Ustadz. Ada amal sholat yang bercampur tidak khusyuk. Ibadah harta yang bercampur dengan riya. Oke. Lalu ibadah bacaan Quran atau mengajar atau berbagi yang bercampur dengan kesombongan. Yang kita tahu golongan yang kena hisab sama Allah dahulu di awal nanti di padang mahsyar adalah mereka yang berdakwah tapi berharap untuk dapat pujian, mereka yang bersedekah agar dianggap dermawan, dan mereka yang berjihad di jalan berperang dianggap mujahid, dan mereka udah dapatkan gelar itu. Nah, nauzubillah. Jadi jangan GR dulu kita yang ngerasa hari ini sudah belajar, sudah datang ke majelis ilmu, sudah mengaji, ya kan? Lalu kok enggak turun-turun hadiahnya? Karena ternyata amalnya masih bercampur niat yang salah. Nah, lalu gimana cara betulkannya? BN kan udah telanjur dibuat. Inilah dia dengan ibadah lisan. Kok kayak ndak nyambung antara benerin kata-kata dengan amalannya dibenarkan Allah? Ya suka-suka Allah dong yang bikinkan aturan permainan dunia ini. Tapi Allah sebutkan tadi, kalau kau berkata dengan benar, maka nanti aku betulkan amalmu. Bukan hanya amalmu yang kubetulkan, kata Allah. Wa yaghfir lakum. Allah akan ampunkan dosa. Keren banget. Banyak orang mengajukan proposal ampunan dosa, bertobat kepada Allah, tetapi tidak melanjutkan dengan sebuah tindakan. Ternyata Allah tidak bilang untuk minta ampun itu untuk berperang di jalan Allah. Allah tidak bilang minta ampun itu dengan cara mungkin selesaikan hafal Quran 30 juz. Kalau ternyata tiket ampunan itu berbanding lurus, kata Allah, dengan hafalan Quran 30 juz, kira-kira kita di antara semua nih, babak belur enggak ngejar ampunannya? Kalau tiket ampunan tuh harus Quran 30 juz, kita semua ini akhirnya kesampaian enggak dapat ampunan Allah? Sudah, babak belur, betul? Mati duluan. Ya, betul lagi. Nah, tapi kabar baik ya, Allah cuma tawarin mau dapat ampunan. Nah, aku adalah perbaiki kata-katamu. Mudah banget enggak kira-kira? Mudah. Benar sedikit. Mudah enggak kira-kira? Perjuangan sulit. Menyampaikan. Oke. Berusaha. Berusaha baik, silakan. Baik. Nah, tapi minimal masih dalam pikiran kita lah untuk memperjuangkannya. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, maka coba lihat Allah perbaiki amalnya. Maka ibadah yang kemarin-kemarin begitu amalnya diperbaiki, yang terjadi Allah tunaikan, Allah balas atas ibadah yang sudah dikerjakan. Sebagaimana kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum azrun ghairu mamnun. Surah 41 ayat 8. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, lahum,
baginya ajron pahala ghairu mamnun yang tidak ada henti-hentinya. Dan ketika orang sudah pencatatan saldo kebaikan pahala, maka di balik itu juga seseorang akan mendapat balasan. Sebagaimana kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami balaskan, berikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Kenapa tidak ada balasan dari Allah kepada seorang hamba? Karena tidak ada catatan kebaikan. Kenapa tidak ada catatan kebaikan? Karena ibadahnya, amalnya tidak sempurna. Nah, mulai nyambung? Oke, coba ikuti saya. Kenapa Allah tidak berikan balasan kepada manusia? Coba ulangi. Kenapa Allah tidak berikan balasan kepada manusia? Karena manusia tidak punya catatan kebaikan. Karena manusia tidak punya catatan kebaikan. Kenapa tidak punya catatan kebaikan? Kenapa tidak punya catatan kebaikan? Karena amal yang dikerjakan belum sempurna. Karena amal yang dikerjakan belum sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan amalan? Bagaimana cara menyempurnakan amalan? Sempurnakan, ubah kata-kata menjadi kata-kata yang benar. Ubah kata-kata menjadi kata-kata yang benar. Nah, mulai dapat rumusnya? Mulai. Oke. Satu, Allah perbaiki amal. Yang kedua, yarfir lakum, kata Allah. Allah akan ampunkan dosamu. Kalau sudah diampunkan dosa sama Allah, itu lebih banyak lagi hadiahnya, kawan-kawan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Dan yang dahsyatnya di ujung ayatnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azimah, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukan hanya faqad faza fauzan, tapi Allah kasih azimah yang besar. Jelas sekali tawaran daripada Allah terhadap seseorang yang melakukan ibadah lisan ini. Oke, hanya gara-gara lisan seseorang yang tadinya marah-marah, kasar gitu ya. Yang orang yang tadi misalkan putus asa, mau bunuh diri, bisa berubah. Coba dalam satu kesempatan ada seseorang, ini kisah masyhur sekali. Saya tapi ceritakan ulang biar mengingat. Ada seseorang mantan pembunuh. Bukan mantan pembunuh, memang masih levelnya pembunuh gitu ya. Membunuh sudah 99 orang. Lalu mendatangi seorang alim, curhat. Wahai alim, aku ini udah bunuh 99 orang. Gimana lah nasibku nih? Apakah masih ada kesempatan untuk Allah menerima tobatku? Apa kata si alim? Mana bisa? Banyak dosa kau nih. Ya kan? Harusnya kau nih sepanjang hidup bla 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 kena ceramahi dia. Sampailah pada satu titik dia merasa putus asa, udahlah dilengkapinya lah. Langsung ditusuknya alim itu mati 100 jadinya. Oke, dilengkapi mati alim. Nah, lalu dalam perjalanan lagi dia ketemu lagi seorang alim. Alim, aku udah bunuh 100 orang. Apakah Allah masih mengampuniku? Apakah ada pintu tobat untukku? Wahai hambaku. Ya kan? Apa kata dia? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallah yaghfiru junuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Surah 39 ayat ke-53. Wahai kata Allah. Nah, kawan-kawan lihat ya, ini aja keren banget nih. Jadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, hendaklah janganlah engkau berputus asa dari rahmatku kata Allah. Apa? Jangan putus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan seluruh, bahkan bukan satu, seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dahsyat sekali. Akhirnya si pendosa ini, teman-teman, qadarullah, si pendosa ini Allah izinkan bertobat. Lalu gimana caranya? Silakanlah lanjutkan tobatmu dengan berhijrah. Dia jalan kaki lah, datangi satu tempat dan berguru di sana. Dan dalam perjalanan dia mencari guru dan belajar, dia meninggal. Lalu malaikat pun turun olah TKP. Malaikat berdebat, dia nih belum sempat bertobat, kata malaikat yang pertama. Dia belum sempat belajar, baru pasang niat. Neraka tempat dia nih. Malaikat kedua bilang, lihat dulu bos, memang belum sampai. Tapi dia udah punya niat. Gitulah dia. Laporlah dua malaikat ini ke Allah. Lalu Allah, apa keputusan dari Allah? Wahai para malaikatku, dia memang belum sempat bertobat. Dia sudah punya niat. Silakan kau ukur jarak dari tempat dia berhijrah menuju tempat tujuan. Kalau sudah lebih daripada setengah, maka berikan surga balasan kepada orang ini. Begitu olah TKP, tempat meninggalnya jaraknya, kalau libatkan 100 meter, 100 kilo, maka dia meninggal di kilometer 51. Masya Allah. Dan dia ditakdirkan untuk masuk surga. Jangan jauh-jauh, jangankan manusia. Ternyata jin aja, tadi malam jam 10:30, saya udah sampai rumah, tiba-tiba Ustadz Kiki WhatsApp, Bang, apa Ki? Ada santri kesurupan udah 2 hari. Ya, saya meluncur ke pondok. Pergilah saya ke pondok tadi malam, kawan-kawan. Pergi ke pondok. Saya ini pulang dari Eropa, lanjut ke Jogja, jalan darat. Eropa naik pesawat 18 jam. Ke Jogja jalan darat 11 jam. Di Jogja, MOS orientasi santri 3 hari itu penutupan, tidur cuma 3 jam, ya kan? Nggak sampai 3 jam pun 2 jam. Jadi semalam tuh niatnya tidur awal, tapi ternyata Allah izinkan mengabulkan dari doa Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tubuhnya dipakai terus untuk berbuat kebaikan. Nah, bismillah. Sambilnya ngeliat santri lagi rame-rame. Ada satu orang ahwat dipegang oleh mungkin 10 sama ahwat yang lain. Sebelah kanan tangannya dipegang begini, kaki-kaki dipegang karena memberontak-berontak. Lalu duduklah saya. Assalamualaikum, saya bilang. Di hadapan saya sudah ada 2 perukiah. Ustadz. Nah, udah ada 2 perukiah. Ntar saya bilang, minta sarung tangan. Assalamualaikum, saya bilang sama jinnya. Salah, tak dijawab dia. Assalamualaikum, tawa-tawa, hihihihi, gitulah dia. Siapa nih, saya bilang. Punya nama ndak? Siapa namanya? Aku tak punya nama. Apa tak punya nama? Islam bukan? Islam? Aku sholat. Oke. Saya panggil Aisyah aja ya. Itulah nama yang aku tak suka. Kenapa tak suka? Kata saya bilang kan. Tak suka ya. Nama yang tak bisa aku sebut. Oke, dapat seklunya. Lalu kenapa kau di sini? Aku suka ya ke sini. Tuh suka tuh sama santri-santri yang kotor. Santri-santri yang buat tempat ini jadi kotor. Maka aku suka. Akulah ganggu dia yang suka ganggu anak-anak nih. Gitulah kata dia. Singkat cerita, dah. Ente nih makhluk Allah juga. Jangan ngerusak
apa-apalah. Kalau Islam, terus ngapain kok ngerusak? Nah, saya bilang kan, kenapa ganggu orang? Gitulah saya bilang. Ya kan dia sendiri yang kotor. Nah, kau tahu enggak? Nah, terus saya bilang kan, tahu enggak siapa saya? Tahulah, Ki Haji Adi Pratama Larisindo, suaminya Mirani Maulija, yang dulu kena tinggal nikah, yang masuk penjara. Hihihi, ketawa deh gitu lah deh. Cuma ketawa-ketawa juga. Oke, cerdas juga. Pasti ente ngecek Google kan saya bilang. Apa tuh Google? Aku nih punya mata. Aku tahu semua kelakuan santri ini kata dia. Nah, berarti ente tahu Walid lah. Tahu lah. Walid nak Dewi. Ah, ya kan? Tahu aku nengok kok santri. Gitu gitu ketawa-ketawa sih kan. Nah, gitu kata dia. Wah, dia bilang gitu. Full rekamannya dan Ustaz Akil. Lalu tenang kan. Jadi saya ajak dialog, ajak ngobrol. Apa yang saya lakukan? Tidak menjudge, tidak menyalahkan. Nah, apa yang dilakukan? Saya bilang, adalah tidak nyaman di sini, ya kan? Tak apa-apa lah kata dia. Aku bisa kacau santri-santri. Tuh kawan-kawan aku banyak. Ada di sana, ada yang di tempat laki-laki tuh. Maka aku suka buat dia tidurnya bangun subuh kesiangan, langsung saya teringat satu orang. Ya kan? Nah, aku yang ganggu dia, maka santri laki-laki, tempat yang laki-laki itu suka sakit-sakitan. Ya, 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 ya. Oke. En- Apa yang saya bangun? Ente ini orang baik, sih bilang. Kakak, panggil kakak. Kakak ini orang baik. Kakak ini makhluk baik. Kakak mau nggak tinggal di tempat yang nyaman daripada di sini? Mau? Ya kan? Saya bukakan live Mekah. Pas live Mekah itu, pas lagi komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah nangis dia. Hah, nangis sih dia tuh. Begitu nangis, kenapa nangis? Sedap ya di sana ya, sedap lah, saya bilang. Tenang di sana. Kalau apakah aku pergilah ke sana? Mana bisa aku pergi ke sana? Iyalah kakak belum syahadat, saya bilang. Yuk, syahadat. Jadi perukia sebelumnya udah banyak ayat yang dilontarkan kata anak-anak tuh. Apa kata dia? Jangan kau bacakan aku Quran. Aku udah hafal semuanya. Bayangkan. Jin hafal Quran. Jangan kau bacakan aku Quran. Aku lebih hafal daripada kau kata dia. Benar. Jadi begitu pas di Mekah tuh baca Al-Qari'ah, ikut ya Al-Qari'ah. Selesai Al-Qari'ahnya. Nah, akhirnya kawan-kawan mati Allah, dah, enak enggak mau ke sana? Enak. Udahlah saya bilang. Kakak syahadat. Begitu syahadat, asyhadu, asyhadu. Allah, Allah. Kan saya bilang, mau nak ke sana? Mau. Ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa asyhadu, anna, anna. Begitu nyebut nama Rasulullah, terkeluk lidahnya, tak bisa. Terdiam lidahnya teman-teman, tak bisa. Berulang-ulang. Habis itu, udah kena bisa, saya motivasi lagi. Saya bukakan lagi. Selawatkan lagi. Buka surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Masih juga sampai saya bilang, Kak, memangnya kalau aku bertobatnya aku kan udah di neraka. Kakak ini dapat informasi dari yang salah. Iya kan aku kan dibilang sama yang nyuruh, yang aku tuh nggak mau begini karena aku nggak mau sujud dengan kita. Ya kan? Aku udah betul-betul dah nggak mau sujud. Jadi siapa nama kakak? Azazil nama aku kata dia. Masa pula namanya Azazil? Enggak, Kak pendosa, Azazil yang pertama pendosa, Adam pendosa. Cuman bedanya, akhirnya kita sama-sama dibuang dari surga.
kita dilempar dari surga dan kita putuskan, Adam putuskan untuk minta ampun. Coba ikuti saya, Rabbana zalamna. Baca dia Rabbana zalamna. Hafal dia. Nah, kakak cukup minta ampun. Memang kalau aku diampunkan, aku bisa masuk surga. Aku kan dari neraka. Kak, belum selesai yaumil hisab. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, saya bilang. Masih, kalaulah Allah takdirkan di padang mahsyar kelak Allah bangkitkan saya dan kawan-kawan santri yang ada di sini nih, insya Allah kami bersaksi kakak bertobat dan beriman kepada Allah. Iya, aku beriman kepada Allah, percaya aku. Tapi aku tak mau menjalankan perintahnya dan beriman kepada Muhammad. Tidak disebutkan ya, dia tak bisa nyebut Muhammad. Dan beriman kepada nama yang satu itu. Gitulah dia. Saya, kalau Allah kasih kesempatan, saya bersaksi. Janji kau. Janji. Dah, akhirnya saya ajak syahadat ulang. Pas asyhadu sampai asyhadu la ilaha illallah itu kencang sekali, lancar. Begitu wa asyhadu anna Muhammad sampai dia mau teriak Muhammad dah Rasulullah, begitulah teriak. Begitu teriak nangis berkaca-kaca. Ngapa nangis kak? Saya putarkan, coba kakak lihat lagi ini video Nabawi lagi sholat. Aku ngelihat Rasulullah tersenyum. Aku ngelihat Syekh Ali Jaber, kata dia. Pecahlah kami semalam semua nangis kak. Dan tidak lama setelah itu dia sujud sesenggukan nangis sekuat-kuatnya. Jadi kalau mau validasi jin itu nipu atau enggak, ketika bersyahadat itu enggak kata-kata yang tidak mudah. Dia nangis atau enggak. Nangis, sungguhan nangis. Alhamdulillah, saya bilang, saya kasih nama Hafsah ya. Itu anaknya Umar. Anak bapaknya pendosa sekarang bertobat. Nah, apa yang bisa dipelajari? Selevel jin saja terkena dengan kata-kata yang benar gitu kawan-kawan. Nah, habis itu, dah kak, mumpung masih jadwal Isya di sana nih, di Saudi, pergi sana belajar berangkat. Sebentar dulu, kata dia. Aku mau kasih tahu ke santri-santri nih. Oh, habislah santri kena nasihat kan. Kita jaga iman. Salah satu jaga iman adalah menjaga kebersihan. Jangan kotor kamar-kamar kita nih. Perempuan kok tak pandai bersih-bersih. Saya bilang nyaman kena nasihatkan. Bukan Nabi ya nasihatkan ya. Hafsah, nanti kalau anak-anak yang malas-malas, Hafsah datang ya langsung nasihatkan dia. Biarkan kain-kain itu terbang. Bersih-bersihkan sendiri, saya bilang. Satu, jaga iman. Dua, kata dia. Jangan mengeluh. Karena ketika kalian mengeluh, disitulah aku, kalau teman-temanku nih, yang belum beriman nih, mendekati satu frekuensi. Jangan ngeluh. Oke. Yang ketiga, jangan bermuka dua. Depan ustadz bagus. Tak ada ustadz yang ngomong. Kok Hafsah ngomong gitu? Ini santri-santri nih. Ada ustadz yang lagi semangat-semangat ngajar dia. Tak di, kalau ada ustadz itu datang, saya tidak usah sebutkan nama ustadznya ya. Ya kan? Dia nih suka gunjingkan ustadz. Nah, sifat-sifat itulah yang membuat teman-teman aku datang karena sama frekuensinya. Nah, gitulah bahasa dia kawan-kawan. Jangan jaga kebersihan. Jangan mengeluh. Jaga hati. Saya bilang catat kita semua. Terus ada ada Kak Jumi di belakang. Kakak inget gak kemarin-kemarin kata dia. Kau nih santri kemarin pergi ke rumah sehat dengar cewek-cewek ketawa-ketawa lalu lari. Iya, aku tuh yang ketawa kan, maka kau kabur kan takut dengar suaraku kan. Kiki 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 kata dia. Kau tahu dia kan. Nah, minta maaf ya aku ya. Kan dia udah merasa bertobat nih. Minta maaf ya aku ya. Pecah-pecah kami ketawa. Nah, ya kan, aku lihat kau lari, kami sama kawan-kawan ketawa-ketawa lah. Jadi saya bilang kawan-kawan sama selesai lahir, selesai pergi, dah pingsan. Kau nak mau saya lanjutkan lagi tuh manggil kawan-kawannya. Tapi ini santri udah 4 jam badannya dipakai remuk itu kawan-kawan. Apa pesannya? Sederhana tadi di antara banyak hikmah. Ketika kita menyampaikan kebenaran dengan niat ketulusan,
pesan sampai, pesannya jadi sampai. Saya kacau, dia ngapa dak gaguk saya, tertunduk dak, ya kan? Jadi selevel jin saja itu ngerti tentang kekuatan kata-kata gitu loh kawan-kawan. Berarti kalau ada manusia yang tak paham disampaikan dengan kata-kata, berarti dia grade-nya apa levelnya? Selevel jin saja dikasih dengan kata-kata. Jadi saya tidak pakai ayat yang banyak. Nanti aku bunuh kau ya, aku bakar kau ya. Enggak. Jaga kebersihan, jangan ngeluh, jangan bemu kedua, jaga hati. Kebetulan anak yang menjadi media kesurupan ini lagi punya luka pengasuhan. Akhirnya dia maki-maki orang tuanya gitu loh. Dia sering nulis sendiri, terus dalam kesurupan itu mencaci maki orang tuanya. Hmm. Nah, karena ngeluh, marah, jadi frekuensi yang sama, masuklah barang tuh. Gitu lah ceritanya. Nah, tadi itu, balik lagi. Jin aja, itu, saking kekuatan kata-kata itu bisa akhirnya merubah dari kafir menjadi beriman. Dan banyak hikmah saya pelajari semalam tuh. Iya, ya. Jadi Quran 30 juz tuh tidak jaminan orang tuh imannya. eh, jadi Quran itu kan artinya level satu. Level berikutnya adalah level keikhlasan, kemurnian hati. Punya Quran, tapi bemu kedua, itulah munafik. Nah, begitu loh gambaran teman-teman. Nah, tapi saya dapat salah satu mind blowing, jin aja itu tembus dan kena dengan kata-kata. Karena disampaikan kebenaran Quran dan ayat-ayatnya. Berarti kalau ada manusia yang udah dinasehatkan, dikasih Quran tak paham-paham, apa kira-kira namanya? Susah jawabnya ya. Hah? Di atas jin, Abi. Ah, Bebal mungkin dia. hah? Raja Jin. Namanya bebal. Atau Bebal kata Bang Kiai. Rio Tamon, John bukan lagi Jin. Jin dan John. Jin dan John. Ya kan John. Dan Ah, jadi saya bilang sama santri, ya bukan Abi lagi marah. Bukan lagi Abi nasihatkan. Dia berulang-ulang bersih-bersih, jangan malas, jangan tidur-tiduran. Ya, oke, Abi bilang. Berarti kalau kita tak paham-paham, kita lah jin dalam bentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Kita lah setan dalam bentuk manusia. Jadi setan itu, jadi jangan bayangkan setan itu wujud. Tapi setan itu karakter, sifat yang bisa dalam bentuk jin. Nah, itulah bentuk buruknya. Namanya kuntilanak, kuntil bapak, kalong wewe, genderuwo. Itu setan dalam bentuk makhluk yang bernama jin. Tapi lebih parah lagi, setan dalam bentuk manusia. Itulah namanya pemalas, pembodoh, buta huruf. Nah, gitulah dia kata Peramli. Nah, dah. Dipegang, amalkan surah Al-Ahzab ayat 70-71 ini. Mulai sekarang berkata yang benar. Maka Rasulullah sampaikan, wahai orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Itu lihat kata Rasulullah. Oke, itu ayat pertama tentang berkata yang benar. Masih ada waktu? Masih ada 2 ayat lagi tentang ibadah lisan. Masih, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut Kiai. Lanjut, Abi. Masih. Oke. Lanjut. Gas. Yang kedua namanya kaulan. Lanjut Bentar ya. sambil kegiatan, Kiai. Siap. Kaulan Karim. Tadi kaulan sadida. Selanjutnya adalah kaulan syakila. Apa? Yang kedua tuh kaulan lainan. Layinan. Ya. Lainan. Surat Toha, surat ke-20 ayat 43 dan 44. Coba buka. Allah memerintahkan surah ke-20. 20. Ayat ke-43 20, dan 43. 44. Allah memerintahkan Musa untuk mendatangi Fir'aun. Izhab
ila Fir'aun. izhab anta ayat 42-nya wa akhuka bi ayati walataniya fi zikr. Pergilah engkau beserta saudaramu wahai Musa membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kau berdua lalai untuk mengingatku. Jadi dikasih proyek besar Nabi Musa. Lalu dari 43-nya kata Allah, saya screen ya, share screen. Pergilah kamu berdua pada Betul. Fir'aun, karena dia berdapatlah malam. Ini dia. Nih, surat Toha. Nah, ini perintah Allah kepada Musa. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kau berdua lalai. Pergi kemana? Ke Fir'aun. Dan pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Lalu ayat 44-nya. Maka, coba lihat. Fakulalahu, berbicaralah kamu berdua kepadanya. Qawlan layinan. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah. Indah sekali cara Allah mengajarkan Musa. Mudah-mudahan la'allahu yatadzakkarun yakhsha. Dia ingat atau takut. Allah tak bilang pergilah kau berdua dan marah-marahkan itu. Bisa juga kan kayak gitu kan? Sebagaimana kadang kebanyakan di antara manusia, di antara kita, siapa-siapa, kau pergilah, kau marahkan itu, sikat ya deh. Tapi tidak. Coba lihat, yang Allah perintahkan adalah Nabi Musa untuk menyampaikan pesan kepada manusia yang menyombongkan dirinya, bahkan menyekutukan Allah. Lalu Allah bilang, ucapkan kata-kata yang lembut. Coba, ayah bunda rahmati Allah. Kalau dalam kehidupan Al-Ahzab 70-71 bukan 56. Kalau 56 itu berselawat kepada baginda Rasulullah. Teman-teman yang rahmati Allah. Dah lupa Tommy tadi malam. Nah, Jamu yang. jadi yang Allah, yang Rasul, yang Allah perintahkan ini untuk menyampaikan menasehati kepada manusia yang super duper menyebalkan, yang tak ketulungan lah parahnya gitu lah ya. Itu saja SOP-nya Allah bilang kepada Musa, sampaikan dengan ucapan yang lembut. Apa yang bisa dipelajari dari peristiwa ini, teman-teman? Kalaulah ada sosok, entah itu pasangan, anak, orang terdekat, yang menurut kita punya kesalahan, ternyata tidak ada kata Allah menasehatkan dengan hukuman, dengan kemarahan. Justru pesan itu akan sampai ketika kita mampu menasehati dengan kelembutan. Ini buat emak-emak kalau curhat. Ya Allah Ustadz, minta ampun lah. Memang anak saya itu tak sanggup saya. Macam anak jin lah. Ada seorang dibilang macam anak jin. Berarti kalau anaknya macam anak jin, emaknya emak jin. Betul nggak? Kalau anaknya dibilang Jin. iyalah. Kalau anak dibilang anak jin, berarti emaknya emak jin. Tanpa sadar dibilang kayak gitu. Ya Allah Ustadz, jauhkan bala. Bahasa logat Melayu kan. Berarti kalau anaknya jauhkan bala, bala gitu, emak habis bala lagi. Tanpa sadar kita tuh kadang. Itulah. Kaulan lainan, ucapkanlah dengan lembut. Nah, tak sanggup saya dengan suami saya Ustaz. Parah sekali. Oke, jangan-jangan tuh. Kenapa suami tak berubah-ubah? Kitanya kasar. Udah letih dia balik kerja. Salah memang dia. Balik kerja nongkrong warung kopi. Kau nih, balik kerja. Tak balik rumah. Tak nggak bantu berkemas. Letih aku nih. Bla 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 bla. Malah tak sampai. Malah pergi ngopi aja dia. Betul nggak? Tanya bapak-bapak tuh. Begitu kena omel, bukannya betah di rumah, pergi. Minimal terdekat kalau tidak ngopi, nongkrong di pos kamling.
Oke. Daripada di rumah ada mak lampir kata dia. Ah, gitu. Oke. Itu tuh kata Bang Imam Ghazali. Enggak, namaku wahai mak-makku, bunda-bundaku, berkata yang benar, berikutnya lembut. Ayah dari mana? Oh, ayah nak makan. Kan enak dia. Ayah nak makan, ya kan? Siapa ketawa tuh? Kayak gitulah ketawa semalam. Agak trauma pula saya. Percis kayak gitulah ketawa yang tadi malam. Jauh jadi ingat Walid. Oke. Jadi kayak gitu. Latihan juga. Bapak-bapak juga gitu. Sama. Ini bukan hanya buat mak-mak, buat bapak-bapak juga. Ya kan? Kata bapak-bapak. Mak kau nih malah belanja terus. Siapa cerita semalamnya? Saya itu saat kerjaan saya cuma dua ya. Satu, apa lupa. Yang kedua, tiap hari. Oh gini, kerjaan saya itu bangun ada pengusaha kontraktor. Lalu kerjaan saya nih, itulah eh, dapat untung bangunkan istri kos-kosan. Alhamdulillah sekarang udah 50, punya 57 kamar. Dan untungnya beda ya tuh. Nah, sama kerjaan saya kedua. Apa tuh Pak? Tiap hari ngambil paket untuk bini. Ya kan? Tiap hari paket istrinya datang dari kurir. Sampai ada istri yang bikin doa, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Karena aku tuh udah saudara banget dengan kurir. Nah, supaya tiap hari ada kurir yang datang gitu kawan-kawan. Nah, jadi ternyata ketika kita marah, kesal, lalu menjudge objek yang kita marah itu kan kata-kata yang sifatnya menghukum, justru itu bukan merubah. Coba lihat tadi, Allah tidak memerintahkan Musa untuk marah-marah dengan Fir'aun. Allah sampaikan ke Musa untuk berkata lemah lembut. Berarti kalaulah ke Fir'aun aja lemah lembut, harusnya dengan pasangan, dengan anak, nih saya juga sambil menasehati diri sendiri, harus lebih lemah lembut tak kira-kira? Apa Harus. saya tanya Mama, apakah suami kita Fir'aun? Hmm? Enggak kan? Kalau Fir'aun jak lemah lembut, berarti dengan pasangan kita harus jauh lemah lembut tak? Iya. Harus lebih lemah lembut. Berarti kalau pasangan kita bukan Fir'aun, kita yang ngomel-ngomel, jangan-jangan kita malah mak lampir. Betul lah kira-kira? Betul. Betul, betul. Alhamdulillah sadar. Ya kan? Lebih lemah lembut lagi. Ayah capek ya. Memang capek kita berkemas. Oh ya, terus kita sadar. Jadi ini cara berpikir ya. Kita di rumah udah capek berkemas, ngajarin anak, udah capek. Lalu berharap nih, suami paham. Suami pulang kerja lihat story-nya, dia emang gak story, kawan-kawannya story. Happy-happy. Oke. Makin kita menyampaikan deh, ayah nih ya, bisa-bisa ya dia ya. Macam mana? Laki-laki macam apa? Makin tidak masuk pesannya. Demi Allah, tidak masuk dan tidak buat dia berubah. Saya udah riset dah. Saya begitu kita datang dan kasih sayang. Ya, ayah makan apa sayang? Bunda masakannya capek. Dia akan merasakan, iya ya, ternyata lebih tenang aku di rumah. Tadi sih aku ngopi sih sama teman-teman. Tapi tidak sehappy ketika istriku menyambut dengan kehangatan, dengan nada yang lembut, bahkan nyiapkan. Nah, besoknya dia akan mikir dua kali untuk nongkrong karena ada yang merindukannya di rumah ketimbang kesenangan dengan teman-temannya. Itu cara mainnya. Posisikan diri kita. Kadang kita sadar sih kita ini salah. Kita sadar kita yang boros, kita buat yang ibu-ibu. Yang bapak-bapaknya kita sadar kadang kita tuh lebih suka nongkrong. Fitrahnya laki-laki tuh lebih suka hangout jalan. Tapi pertanyaannya adalah dalam kesadaran kita salah. Lalu dinasehatkan dengan kata-kata yang kasar. Malah menyadarkan kita untuk berubah, atau makin begila kita kira-kira. Makin sadar untuk berubah
atau makin kita lajakkan? Makin dilacak. Makin dilajakkan, makin dilanjutkan kebodohannya, kenakalannya. Itu sudah sunatullah. Disitulah saya belajar. Iya ya, tidak bisa. Itulah kenapa dalam menegakkan kebenaran harus dibungkus dengan kesabaran. Tawasau bil haq, tawasau bisabar. Nah, gitulah dia. Ya, ulangi saya. Satu, qaulan sadida. Qaulan sadida. Yang kedua, qaulan layinan. Qaulan Qaulan layyinan. Oke, terakhir Kaulan lain. lainan. Oke, ingat ini peristiwa Musa. Prakteknya berarti dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat harus dengan lemah lembut biar pesannya sampai. Yang ketiga adalah qaulan kariman. Surah 17 ayat 23. Qaulan kariman. Kaulan kariman. Rendahkanlah dirimu, ya kan, kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, kata Allah, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini buat orang tua, untuk Allah, pakai kata-kata yang mulia. Gimana maksudnya perkataan yang mulia itu? Oke, bicara penuh penghormatan, tidak membentak, ucapkan yang menunjukkan rasa syukur dan kasih sayang. Qaulan kariman, perkataan yang mulia. Itu untuk orang tua. Nah, jangan-jangan selama ini ada lisan kita tuh, mana mak? Gitu mak. Nah, ceplas-ceplos tanpa kita sadar, kawan-kawan. 17 ayat 23. Kang Baik. Mana pak? Al-Isra. Nah, sehingga akhirnya kata tanpa sadar, bukannya dapat catatan kebaikan dari perkataan itu, justru perkataan itu, maaf ya, sedikit saja perkataan kita menggores hati, kesedihan buat orang tua kita, maka itu menghambat rezekimu, wahai saudaraku. Oke, sedikit saja kata-kata kita itu menyakitkan hati daripada orang tua kita, itu bisa menghambat rezekimu, wahai saudaraku. Nah, bisa, mak. Mama tahu apa? Mana mungkin, mak? Habis. Memang orang tua kita tidak lebih pintar. Nah, terus buat Anda yang orang tua, mungkin nih angle yang terbalik pula, yang pernah merasakan disakiti oleh ucapan anak atau menantunya. Berdamailah, kasihani dia. Nanti hidupnya tambah susah. Nah, Nah, itu dia tuh. gitu caranya. Itu dia tuh. Ah, ya kan? Telepon Sama. anak. Betul enggak? Bila perlu nih hari Sabtu, ini kan saya lihat banyak bunda-bunda, banyak ayah-ayah. Nah, telepon dia. Kau ingat enggak, nak? 2 bulan lalu waktu kita kesini-kesini. Ada ucapanmu tuh, nak. Sedih mama dengarnya. Nah, kasih dia pengajaran. Nah, mama nelpon hari ini. Jadi, kita sedang ngajarkan anak kita untuk belajar minta maaf sebenarnya. Lebih tepatnya gitu. Nah, nah, 2 bulan yang lalu gini. Ya Allah, mak. Nah, maka mama hari ini nyampaikan ke kau. Mama udah memaafkanmu, nak. Mama meridoimu. Itulah dia. Karena kalau dia hidupnya susah, kita juga yang susah sebenarnya, betul? Si malakama. Jadi kalau Betul, kita Nak. nah, kita yang minta maaf. Kita posisi orang tua, kita dulu belajar memaafkan. Supaya dia nanti sama anaknya, sama cucu bapak ibu, juga begitu juga, belajar memaafkan. Itulah Islam. Siapa yang dulu, jadi bukan mana yang benar dulu, Bi. Minta maaf atau maafkan dulu. Siapa yang diberi hikmah duluan. Siapa yang dikasih hidayah duluan. Dia yang praktek duluan. Nah, oke. Silakanlah praktekkan 3 rumus kaulan ini. Kaulan sadida, kaulan lainan, kaulan kariman. Berkata yang benar, oke. Berkata yang lembut, berkata yang mulia. Maka Allah akan berikan hadiah daripada rezeki yang teman-teman mintakan sama Allah yang hari ini masih kepending. Jangan-jangan undangan Baitullah belum sampai, jodoh belum nampak, bisnis belum melesat karena ada kata-kata sehari-hari yang salah yang kita ucapkan. Nah, gitulah dia.